Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Veteran yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun hari ini kita masih harus berbakti dan beribadah di rumah, namun mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian yang datang berbakti dan beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Firman Tuhan pendeta dasarkan dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-20 yang berbunyi, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Dan pendeta memberi tema khotbah pada pagi hari ini, ketaatan adalah kunci yang membuka janji-janji Tuhan. Ketaatan adalah kunci yang membuka janji-janji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita oleh karena anugerahnya yang luar biasa kepada kita. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru bisa menikmati janji-janji Tuhan itu. Kita baru bisa menikmati janji-janji yang diberikan Tuhan kepada kita apabila kita mau mengikuti instruksinya, apabila kita mau mengikuti perintahnya, dan apabila kita mau taat kepadanya. Pendeta ingat dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-12, firman Tuhan berbunyi, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Coba kita telah benar-benar firman Tuhan ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu dan Saudara, beberapa perintah Tuhan mungkin terdengar membingungkan. Beberapa perintah Tuhan mungkin membuat kita bingung, tidak adil, kita merasa tidak masuk akal. Tetapi kita harus ingat, kita harus mempercayai bahwa inilah perintah Tuhan. Memang sebagai manusia mungkin terdengar membingungkan, tidak adil, dan tidak masuk akal. Misalnya seperti, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Susah bagi kita untuk memahami perintah Tuhan ini. Sulit bagi kita untuk memahami perintah Tuhan ini. Kasihilah musuhmu. Wah, mengasihi musuh itu sulit. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu lebih sulit. Tetapi inilah perintah Tuhan. Memang membingungkan bagi kita. Memang tidak adil sepertinya dan tidak masuk akal. Kemudian kita ingat perintah Tuhan yang lain. Berilah, maka kamu akan diberi. Kadang kita juga berpikir, apalagi di masa sulit seperti ini, untuk memberi, wah itu sulit sekali. Padahal firman Tuhan, berilah, maka kamu akan diberi. Memberi persembahan dan persepuluhan saja sulit, apalagi memberi kepada manusia. Saudara, tapi inilah janji Tuhan. Kemudian kita mendengar juga satu janji Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Wah, saya rasa ini bukan hal yang mudah, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan tentunya masih banyak lagi. Itulah sebabnya mengapa kita merasa sulit melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, firman Tuhan mengingatkan kita semua, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Luar biasa, ya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jelas sekali dikatakan di sini, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan merupakan kunci yang membuka janji-janji Tuhan. Ketaatan merupakan kunci yang membuka janji-janjinya. Ikutilah tuntunan Tuhan Yesus. Ikutilah tuntunan Tuhan Yesus dengan iman, bukan dengan logika. Pasti akan tersedia hadiah, pasti akan tersedia berkat, dan
serta kepatuhan kita akan mendatangkan janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Saudara harus percaya ini, bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, tetapi Tuhan setia kepada janjinya. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Bapak Ibu dan Saudara, siapa menghina firman akan mati. Sementara siapa berpegang pada perintah, ingat perintah, memelihara nyawanya. Saudara, separah dan seburuk apapun kondisi atau keadaan kita saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, jika kita mengikut perintah Tuhan Yesus, pasti akan selalu ada solusi. Kita pasti akan diberi jalan keluar. Kita pasti akan diselamatkan. Separah dan seburuk apapun kondisi keuangan kita saat ini, kondisi ekonomi saat ini, keadaan kita saat ini, jika kita mengikuti perintah Tuhan Yesus, pasti akan selalu ada solusi. Pasti akan selalu ada jalan keluar. Dan kita pasti akan diberi jalan keluar. Kita akan terselamatkan dari hal-hal yang sedang kita hadapi saat ini. Kita Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Saudara, iman dan ketaatan itu berhubungan erat. Iman dan ketaatan itu berhubungan erat dengan kepercayaan. Jadi, kalau saudara dan saya mengaku, kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita wajib mentaati segala perintah-perintahnya. Wajib, saya katakan di sini, wajib mentaati segala perintah-perintahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman dan ketaatan itu berhubungan erat dengan kepercayaan kita. Jadi, kalau saat ini kita mengaku anak-anak Tuhan, kalau saat ini kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita wajib mentaati segala perintah-perintahnya. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan ada penjelasan di belakangnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, kita ini bisa karena biasa. Kita ini bisa karena biasa. Ya, jika kita membiasakan diri hidup mempercayai Tuhan Yesus dengan segenap hati, setiap hari kita akan berjalan dengan hati yang tulus murni, taat, dan mata rohani kita hanya tertuju kepada firman Tuhan, maka perintah-perintahnya tidak akan terasa berat. Perintah-perintahnya tidak akan terasa berat kalau kita membiasakan diri hidup mempercayai Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Setiap hari kita akan terus berjalan dengan hati yang tulus murni. Setiap hari kita akan taat, bahkan mata rohani kita akan selalu tertuju kepada firman Tuhan. Ketika kita melakukan hal ini, maka perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan supaya janjinya diberikan kepada kita, supaya janjinya bisa kita nikmati, tidak akan pernah terasa berat. Ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Kemudian kalau kita memperhatikan Yohanes 14 ayat 21, ayat terakhir dalam khotbah saya pada pagi hari ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Sejahtera yang dikasihi oleh Tuhan,
Hidup itu seperti berjalan di bibir jurang. Salah sedikit saja kita bisa langsung terpeleset jatuh. Oleh karena itu, mari kita katakan, setiap hari aku butuh tuntunan Tuhan. Setiap hari aku butuh tuntunan Tuhan Yesus. Biarlah setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Biarlah setiap langkahku diatur oleh Tuhan Yesus saja. Maka akan ada sukacita, maka akan ada berkat, dan akan ada keselamatan bagiku setiap hari. Rindukah saudara bisa mengatakan hal ini? Rindukah saudara bisa mengatakannya kepada Tuhan setiap hari? Setiap hari aku butuh tuntunan Tuhan. Setiap hari aku butuh tuntunan Tuhan Yesus. Biarlah setiap langkahku diatur oleh Tuhan Yesus saja, maka akan ada sukacita, berkat, dan keselamatan bagiku setiap hari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru bisa menikmati janji-janjinya apabila kita mengikuti perintahnya. Kita baru bisa menikmati janji-janji Tuhan apabila kita mengikuti perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Setraan. Tetaplah taat dan selalu bersyukur dalam segala hal, bahwa setiap persoalan dan kesulitan yang sedang kita hadapi kepadanya. Bersabar terus untuk tetap stay at home dengan berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu oleh karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Dalam banyak keterbatasan kita saat ini, biarlah seluruh Jemaat Gereja Baptis Indonesia Setraan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap semangat dalam ketaatan, dan Tuhan Yesus menyertai serta memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, hamba-Mu berhenti berbicara, namun bila kebenaran firman Tuhan akan terus tertanam di dalam hati kami, terngiang-ngiang di telinga kami, dan termeterai di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menikmati janji-janji Tuhan ketika kami sudah melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menegur kami pagi hari ini. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang memberkati kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus